Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari yang indah ini kembali saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang hendak kita baca, kita renungkan bersama, terambil di dalam surat Filipi 2 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kata taat mempunyai arti senantiasa tunduk, patuh kepada Tuhan, pemerintah, dan sebagainya. Tidak berlaku curang, setia, saleh, kuat beribadah. Ketaatan sangat menentukan keberhasilan anak Tuhan dalam mengikuti Dia, seperti yang telah dicontohkan Tuhan Yesus sendiri. Bukankah kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa oleh sebab ia tidak taat merespon perintah Allah? Dan dosa terus berlanjut dilakukan oleh manusia sampai sekarang. Sesungguhnya Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia dalam menentukan suatu pilihan. Namun semua tindakan mengandung konsekuensi atau akibat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab memberikan banyak contoh tentang siapa yang taat dan siapa yang tidak taat, serta akibat yang harus ditanggungnya. Misalnya Abraham membuktikan ketaatannya kepada Allah sekalipun perintahnya belum jelas kemana dia harus pergi. Namun, akibat dari ketaatannya dia sangat diberkati dan menjadi bangsa yang besar untuk memberkati orang lain. Berbeda dengan apa yang dialami oleh Yunus saat Tuhan memerintahkan dia pergi ke Niniwe untuk mengabarkan Injil keselamatan. Dia tidak taat dan pergi ke Tarsis, sehingga dia harus bertanggung jawab. Dia harus menanggung akibatnya, yaitu masuk dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam untuk menjalani pengalaman kematian. Saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus telah memberikan contoh sempurna dengan merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Salib menjadi tempat penderitaannya terakhir, dan di atas kayu salib itu seluruh penderitaan manusia ditanggungnya, diteguhkan dengan perkataannya, sudah selesai. Karena ketaatan Yesus kepada Bapanya, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Konsep ini sangat berlawanan dengan konsep dunia. Yesus memperoleh nama besar tak tertandingkan didahului dengan merendahkan diri serendah-rendahnya, melepaskan kedudukannya sebagai Allah serta mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dampaknya di dalam nama Yesus segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi bertekuk lutut. Ini menunjukkan bahwa kuasanya tidak terbatas dan kemenangan mutlak diraihnya atas semua musuh, sehingga timbul pengakuan yang menyatakan tidak ada kemuliaan lain di luar nama Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus harus rela taat sampai mati? Ada berapa alasan mengapa Yesus rela taat sampai mati? Yaitu yang pertama, untuk menjembatani jarak antara manusia dengan Allah yang suci. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu kalimat yang sering diperdebatkan adalah apakah benar di atas kayu salib Allah Bapa meninggalkan Allah Putra? Apakah di dalam diri Allah Tritunggal terdapat dua kehendak yang berlawanan? Apakah benar Yesus Kristus mengalami keterpisahan dengan Allah Bapa? Yang jelas Yesus mengalami kesendirian. Malaikat-malaikat menyaksikan kelahiran Kristus, melayani dia setelah dicobai selama 40 hari 40 malam, menjaga kubur Yesus dan lain-lain sebagainya. Tetapi di Bukit Golgota malaikat-malaikat itu tidak tampak.
Suara Allah tidak terdengar, bahkan kegelapan di siang hari bolong merajalela. Allah Bapa tidak meninggalkan Yesus. Yang terjadi adalah ketaatannya. Bukan hanya taat di dalam melaksanakan tugasnya, tetapi bahkan taat sampai mati. Kemudian Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, membuat tidak berefek apa yang dimiliki, lalu ia menjadi manusia, kemudian mengambil rupa sebagai hamba, dan kemudian ia mati, bahkan mati di atas kayu salib di antara para penyamun. Dia dipersamakan dengan orang-orang berdosa. Dapatkah kita melihat degradasi status Yesus Kristus? Seolah-olah semakin lama semakin jauh jarak perjalanan yang harus ditempuh meninggalkan Allah Bapa. Namun Yesus rela melakukan semuanya itu demi mencari manusia yang berdosa. Jarak itu semakin jauh ketika manusia menolak Tuhan Yesus Kristus. Ketaatan Yesus untuk mati di kayu salib menjadi jembatan yang mengatasi jarak antara manusia berdosa dengan Allah yang suci. Yesus Kristus telah memberitahukan kepada kita bahwa perjalanannya dari surga untuk mencari orang berdosa telah sampai pada titik paling bawah, paling hina, dan paling dalam yang tidak akan bisa dilakukan oleh siapapun juga. Alasan yang kedua adalah untuk menggenapi tuntutan akibat dosa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mengapa Yesus Kristus harus rela taat sampai mati? Sejak kita masih kanak-kanak, bahkan sebelum kita bisa membaca dan mengenal hukum yang tertulis, Allah sudah menaruh di dalam hati kita naluri keadilan. Karena itulah pada diri Allah juga menuntut keadilan. Ini dasar pemikiran yang penting. Sampai di sini tidakkah kita sadar dan memiliki perasaan bahwa setiap orang berdosa, pelanggarannya menurut nilai keadilan di dalamnya? Adakah dosa atau pelanggaran tanpa konsekuensi keadilan di dalamnya? Adakah dosa atau pelanggaran itu tidak dihukum? Untuk keadilan itulah Allah Bapa mengizinkan Yesus ke atas kayu salib, supaya genaplah tuntutan keadilan karena setiap pelanggaran yang telah kita lakukan. Yesus dipaku di atas kayu salib bukan karena kuasa Herodes atau Pilatus atau bahkan imam besar. Semuanya itu terjadi karena penghakiman Allah. Di dalam Yesaya 53 ayat 10 dengan sangat jelas disebutkan bahwa Allah Bapa telah menetapkan untuk meremukkan Dia. Ini mungkin menjadi kalimat yang tidak pernah kita mengerti seutuhnya. Bapa menetapkan untuk menghakimi anak, siapakah yang tega melakukannya? Hanya satu hal yang memungkinkan hal itu terjadi, karena sifat dan karakter hukum dalam diri Allah yang suci, dan itu bertentangan dengan dosa manusia yang jahat dan melukai hati Tuhan. Ini merupakan pengadilan yang berat. Tanpa Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, rasanya tidak pernah akan ada pengampunan karena dosa dan kesalahan manusia. Itu sebabnya ketika Yesus berseru sudah genap, ini merupakan ekspresi kemenangan besar dan kekuasaan besar, karena sekarang tidak ada lagi tuntutan atas dosa manusia yang belum terbayar. Semuanya sudah tuntas dan sempurna. Yesus Kristus tidak perlu naik ke kayu salib lagi satu kali untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus mampu dan bisa menghapuskan segala dosa pelanggaran yang telah kita buat, karena Dia menjadi korban penghapus dosa. Alasan yang ketiga adalah untuk menjamin dalam kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, tanpa kematian tidak akan ada kemuliaan. Ini sebuah paradok tetapi mengandung kebenaran sejati. Jika satu biji gandum tidak mati, ia tidak akan menghasilkan biji gandum yang lain. Pernahkah kita berpikir dan mendiskusikan sebuah pertanyaan ini? Apakah perampok di sebelah kanan Tuhan Yesus itu benar-benar sudah bertobat dan diselamatkan? Apakah yang menjadi indikasi bahwa dia sungguh-sungguh sudah bertobat? Indikasi pertobatan yang pertama adalah dia berkata kepada perampok yang lain, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima hukuman yang sama. Tetapi orang ini tidak berbuat salah. Dia sangat mengerti konsep keadilan dan penghukuman atas sebuah pelanggaran.
Dia berkata kepada Yesus, "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Di atas kayu salib tertulis, "Inilah raja orang Yahudi." Dan mereka ternyata malah menghina Yesus. Bagaimana mungkin seorang raja nampaknya kalah dan tak berdaya? Perampok itu memiliki konsep kerajaan Allah yang eskatologis sifatnya. Imannya yang jauh melangkah sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus." Melalui ketaatannya sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, Yesus sedang menapaki jalan menuju kepada kemuliaan yang kekal. Karena itu, marilah kita belajar taat hingga mati seperti Yesus, agar kita mendapat kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kembali kita boleh mendengarkan suara Tuhan, dan biarlah kita senantiasa layak bersyukur kepada Tuhan, karena Yesus taat dan rela mati di atas kayu salib, bukan karena dosa dan pelanggarannya, tetapi karena dosa dan pelanggaran Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bersyukur Yesus menjadi jembatan yang menjembatani jarak kita yang jauh, kita sebagai manusia berdosa dengan Allah yang suci. Dan semuanya itu kasih dan keadilan Allah dipertemukan di dalam pengorbanan diri Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, doa dan harapan saya, Bapak Ibu Saudara semua adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, bahkan taat sampai mati. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berjuang. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya, amin.